Saudara, kesorotan lainnya, 6 tahun mandek rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI sebagai inisiatif DPR. Namun perjalanan RUU TPKS ini hingga resmi menjadi undang-undang masih panjang. Ada daftar inventarisasi masalah pemerintah yang harus dibahas bersama DPR. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian ke-9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Setuju. Selasa siang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mengetok rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi inisiatif DPR. Dari 9 fraksi di DPR, 1 fraksi yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, konsisten menolak menyetujui RUU ini. PKS menolak sejak rancangan ini dibuat pada 2015. Alasan penolakan karena rancangan undang-undang ini tidak membahas secara komprehensif terkait muatan tindak asusila khususnya soal perzinahan dan penyimpangan seksual. RUU ini jika berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang lain, yaitu yang melarang perzinahan, perluasan pasal 284 KUHP, dan larangan LGBT ataupun penyimpangan seksual, perluasan pasal 292 KUHP, maka fraksi PKS melihat bahwa muatan RUU TPKS ini masih ada muatan seksual konsen, dan karena hanya memberikan hukuman ataupun ketentuan terhadap kekerasan yang memiliki kekerasan saja. Sementara kami menginginkan adanya perlindungan terhadap semua korban dari semua jenis kejahatan seksual. Namun perjalanan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga resmi menjadi undang-undang masih panjang. Masih ada daftar inventarisasi masalah pemerintah yang harus dibahas bersama DPR. Untuk TPKS setelah hari ini disahkan sebagai inisiatif DPR, tentunya kita akan menunjuk AKD yang akan membahas. Dan kita harapkan karena kebutuhan yang mendesak, pembahasan-pembahasan ini bisa dilakukan dengan efisien, namun terukur sehingga bisa terselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Artinya nanti berkirim surat ke Presiden selanjutnya? Iya, kita langsung kirim surat ke Presiden sambil menunggu surprise turun. Kami akan lakukan FGD untuk kemudian menampung aspirasi masyarakat dan kemudian setelahnya baru kita kemudian masuk dalam pembahasan. Salah satu daftar masalah yang mesti diperhatikan pemerintah dan DPR diusulkan oleh Komisi Nasional Perempuan. Di antaranya tentang kasus yang semestinya dalam perspektif korban. PR-nya sebenarnya cukup banyak, mengingat bahwa draft terakhir di tanggal 8 Desember saja sudah merupakan hasil dari berbagai negosiasi-negosiasi ya. Sehingga sekalipun ada banyak terobosan dalam penguatan hukum acara pidana, termasuk yang kami sangat apresiasi juga adalah penguatan tentang bagaimana mengupayakan petugas-petugas termasuk aparat penegak hukum dan penyelenggara layanan yang betul-betul memiliki perspektif korban dan juga memiliki kapasitas untuk penyelenggaraan yang baik, tetapi reduksi juga ada yang harus kita sangat hati-hati, termasuk mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menjadi cakupan maupun dalam upaya untuk menegaskan akses keadilan dan pemulihan bagi korban, serta tentang pengawasan yang harusnya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga independen untuk bisa memastikan kemajuan-kemajuan ini semakin tertata dari tahun ke tahun. Korban kekerasan seksual kini menanti keadilan yang lebih menyeluruh. Pembahasan di Senayan antara DPR dan pemerintah kiranya bisa segera menghasilkan undang-undang yang menyeluruh melindungi korban kekerasan seksual. Tim Liputan Kompas TV. Sentul City kasusnya banyak.